Halo guys, perkenalkan nama aku Sulaiman. Kali ini aku bakal berbagi sedikit informasi terkait bagaimana sih cara pembuatan toge ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah nge-like, yang udah komen, bahkan nge-share video ini jika teman-teman mendapatkan manfaat dan juga informasi baru ya tentunya. Nah teman-teman, toge atau dalam arti lain juga sebetulnya kecambah ya teman-teman. Bahan dasar yang sering digunakan adalah kacang hijau teman-teman. Meskipun teman-teman juga bisa menggunakan kacang-kacangan yang lainnya. Nah toge ini sebetulnya berasal dari wilayah Timur Tengah teman-teman, terutama di wilayah Balkan dan juga Barat Daya Asia. Pada perkembangannya tanaman ini mulai menyebar ke wilayah Cina dan juga Asia Timur lainnya hingga pada akhirnya sampailah di Indonesia. Nah teman-teman, untuk membuat toge sendiri itu sebetulnya sangat mudah ya teman-teman, dan sangat singkat, terhitung kurang lebih cukup 3 harian lah ya. Nah tapi meskipun prosesnya sangat singkat, toge ini banyak memberikan manfaat untuk kesehatan teman-teman. Di antaranya melalui vitamin yang terkandung di dalamnya seperti vitamin C, B6, B12, magnesium, kalium, serat, dan lainnya itu diantaranya mampu melancarkan pencernaan, menjaga berat badan ideal, dan lain sebagainya teman-teman. Nah untuk pembuatan toge sendiri, tahapan yang aku lakukan berikut informasinya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini aku akan memulai proses atau tahap pembuatan toge yang berbahan dasar kacang hijau ya teman-teman. Di sini aku punya kacang hijau yang udah aku cuci bersih tadi, dan jangan lupa teman-teman ketika mencuci kalau ada kacang hijau yang mengambang itu harus dibuang ya, karena itu salah satu ciri bahwa toge atau kacang hijau tersebut tidak bisa tumbuh menjadi toge ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, aku juga di sini punya air hangat ya teman-teman untuk merendam kacang hijau yang udah aku bersihin tadi. Oke, langkah pertama kita tuangkan air hangat ini ke dalam ke dalam wadah yang udah berisi kacang hijau yang tadi udah dibersihin ya teman-teman. Perendaman dengan air hangat ini bertujuan agar sel-sel atau untuk memicu percepatan tumbuhnya toge atau tumbuhnya kacang hijau ini ya teman-teman. Nah untuk perendaman sendiri ini kurang lebih dilakukan sekitar 3-4 jam ya teman-teman. Oke, sambil menunggu aku pindahin dulu ini ya guys. Oke guys, sambil menunggu proses perendaman, kita dapat menyiapkan wadah untuk proses perkecambahan. Nah yang aku siapin di sini adalah botol bekas minyak ya, minyak 1 liter. Nah sebelum botol ini dapat digunakan, kita harus mencuci bersih terlebih dahulu. Nah setelah dicuci, kita siapin solder atau alat apapun yang bisa teman-teman gunakan untuk melubangi botol ini ya. Nah, tujuannya agar si airnya nanti tidak mengendap dan si kacang atau si toge nanti tidak busuk ya teman-teman. Oke, saya percepat ya teman-teman. Nah setelah selesai dilubangi, wadah ini sudah bisa digunakan ya guys untuk nanti proses perkecambahan. Oke guys, ini adalah kacang hijau yang tadi udah kita rendam selama kurang lebih 3 jam ya, 3 jam lebih ini. Nah sekarang waktunya kita buang air dan kita cuci bersih, lalu kita masukkan ke dalam botol yang udah kita lubangin tadi. Oke, kita buang dulu airnya ya.
Setelah kita buang, lalu kita cuci bersih dulu ya guys. Nah, kemudian kacang ini kita masukkan ke dalam botol yang udah kita lubangin. Setelah ini dimasukkan ke dalam botol, kemudian kita tiriskan dulu ya, sebelum nanti kita bungkus menggunakan plastik hitam. Oke, setelah dilakukan ditiriskan beberapa saat agar airnya tidak mengendap, kemudian botol ini sudah bisa kita tutup menggunakan plastik. Dan jangan lupa nanti kacang hijaunya jangan dibiarkan menumpuk, harus kita ratakan yang terlalu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, dan kemudian kita bungkus menggunakan plastik hitam. Setelah dibungkus, kemudian kita simpan di tempat yang gelap dan kita lakukan pengecekan dan penyiraman tentunya setiap 4 jam sekali. Nah, kita lihat perkembangannya nanti ya guys. Oke teman-teman, kali ini aku akan melakukan proses penyiraman dan juga mengecek perkembangan kacang hijau yang kemarin kita masukkan ke dalam plastik. Kita buka dulu. Nah, ini teman-teman, kacang hijau yang kemarin kita cek ya, perkembangannya sudah sampai waktunya kita melakukan proses penyiraman teman-teman. Kali ini aku udah nyiapin air di wadah ya guys, baskom. Tinggal kita celupkan aja. Ini tentunya air bersih ya. Setelah dilakukan penyiraman, kita teruskan dulu sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup.
Kita ratakan kembali teman-teman, dan langsung kita tutup menggunakan plastik dan simpan di tempat semula yang di tempat gelap ya teman-teman. Seperti ini. Kita tunggu perkembangannya lagi ya guys. Kita tunggu perkembangannya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini udah memasuki hari ketiga. Aku akan melakukan pengecekan kembali dan melihat perkembangan toge yang kemarin ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dia teman-teman togenya. Ini toge sebetulnya sudah siap dipanen teman-teman, tapi jika teman-teman ingin togenya lebih panjang, nanti ini bisa 1 malam lagi ya teman-teman. Tapi aku kali ini akan memanennya ya. Di sini aku udah nyiapin gunting, tinggal aku potong ya, kita lihat. Nah, togenya seperti ini teman-teman, pendek sebetulnya. Oke, mungkin untuk pembuatan toge kali ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Selamat menonton dan juga selamat mencoba.